Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi eksponen dalam mata pelajaran matematika peminatan. Yang akan dibahas yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah sifat-sifat eksponensial, yang ketiga adalah contoh soal. Untuk itu, kalian siapkan catatannya ya, kemudian buka buku paketnya dan alat tulisnya. Apa sih eksponen itu? Ada yang pernah dengar? Ya, betul. Eksponen sendiri kata lain dari bilangan pangkat. Nah, mungkin kalau bilangan pangkat kalian udah pernah dengar di kelas 9 bukan? Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu nih, apa manfaat mempelajari eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama di bidang ekonomi, yaitu untuk mengukur pertumbuhan penduduk dan untuk menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kedua, ada manfaat di bidang biologi, di antaranya untuk menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, sekarang kan lagi musim tuh virus corona. Bisa untuk menghitung perkembangan virusnya oleh eksponen ini. Yang berikutnya ada manfaat di bidang astronomi, yaitu untuk menghitung jarak planet dari matahari dan untuk menghitung gaya gravitasi. Sekarang kita akan lanjut ke materi inti, yaitu tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Secara bentuk umum, definisi dari eksponen itu ketika ada bentuk A pangkat N, ini artinya A dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A, dan seterusnya dikali dengan A sebanyak N kali. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalian perlu tahu juga apa itu A dan apa itu N. A itu sendiri merupakan bilangan pokok atau basis, dan N itu merupakan pangkat atau kalian bisa sebut juga eksponen. Sebagai contoh, kita akan bahas 2 pangkat 4. Ini artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Pada contoh lainnya, negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 3 kali. Bentuk lain ada negatif 5 pangkat 2. Nah, kalian lihat dari contoh sebelumnya. Seperti terlihat sama, padahal sebetulnya ini berbeda maknanya. Ketika negatif ada di dalam kurung, maka negatifnya ikut dipangkatkan. Namun, ketika negatifnya tidak di dalam kurung, maka si pangkat 2 yang di 5 ini merupakan milik si 5 itu sendiri. Jadi, negatifnya tidak ikut dipangkatkan 2, maka kalian tulis menjadi negatif dalam kurung 5 dikali 5. Berikutnya, kalian harus tahu juga sifat-sifat eksponen. Ini sangat dasar sekali yang harus kalian ingat. Karena apa? Karena ini akan membantu kalian untuk belajar materi eksponen. Selain itu juga, ketika kalian nanti bertemu dengan materi yang ada kaitannya dengan eksponen, maka kalian harus sudah paham betul konsep dari dasar sifat-sifat eksponen. Untuk itu wajib diingat dan dipahami ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama, ketika ada bentuk A pangkat M kali A pangkat N, maka ustazah punya singkatannya, yaitu kata. Apa itu kata? Kali tambah. Maksudnya, ketika bilangan pokoknya dikali, maka pangkatnya dijumlah. Ini hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, ketika ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka hasilnya sama dengan kata 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Baik, yang berikutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua, ketika ada bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N atau bentuk lainnya sama dengan A pangkat M per A pangkat N, maka ustazah punya singkatan lagi, yaitu baku. Apa itu baku? Bagi kurang. Ketika bilangan pokoknya dibagi, maka pangkatnya dikurang, sehingga hasilnya menjadi A pangkat M kurang N. Sebagai contoh lagi, ketika ada bentuk 3 pangkat 5
dibagi 3 pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3. Sifat yang ketiga, ketika ada bentuk A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka singkatannya ada lagi yaitu pangkal. Pangkat kali. Jadi ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Untuk singkatan sebetulnya itu bebas ya. Dimana kalian mau mencari singkatan lain pun boleh. Yang penting mudah kalian ingat. Nah, sebagai contohnya, untuk yang ini ketika ada bentuk 5, misalkan pangkat 2, dipangkatkan lagi 4, maka hasilnya 5 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Keempat, yaitu ketika ada bentuk A kali B dipangkatkan M. Nah, ini ada perkalian A kali B, kedua-duanya dipangkatkan M. Maka hasilnya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kedua bilangan ini masing-masing dipangkatkan M. Sebagai contoh, ketika ada 2 kali 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Apakah sudah paham sampai sini? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya sifat yang kelima. Kalau tadi perkalian, kalau sekarang pembagian. A dibagi dengan B dipangkatkan M. Maka hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Di sini kalian harus ingat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, ada 3/5 dipangkatkan 3, maka hasilnya 3 pangkat 3/5. Ada contoh lain lagi nih, yang keenam yaitu ketika ada bilangan pokok dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Contohnya misalkan ada 100 pangkat 0, maka hasilnya 1. Atau misalkan nanti ada 1000 pangkat 0, itu pasti hasilnya 1. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Kemudian sifat yang terakhir, ketika ada bentuk A pangkat negatif N, nah di sini pangkatnya negatif, kalian tidak perlu pusing ya. Maka cara pengerjaannya cukup seperti ini, 1/A pangkat N. Jadi pangkatnya diubah ke bentuk pangkat positif. Contohnya, ada 3 pangkat negatif 2. Kalau ingin kita ubah menjadi 1/3 pangkat positif 2. Gimana? Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, agar lebih paham lagi, mari kita bahas contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan bentuk sederhana dari 27 dikali A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 2 dikali C dibagi 3 kali A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 dikali C pangkat negatif 6. Nah, cara pengerjaannya sifat-sifat yang tadi itu bisa digunakan untuk bilangan pokok yang sama. Maka di sini kalian harus cari mana di sini yang bilangan pokoknya sama. Ternyata A dengan A, B dengan B, kemudian C dengan C. Untuk itu cara pengerjaannya kita langsung jawab saja ya. 27 dibagi 3. Ini kalian pasti bisa. Hasilnya 9 ya. Kemudian ada A pangkat negatif 7 dibagi A pangkat negatif 2. Kalau dibagi maka tadi singkatannya baku. Maka B-nya bagi. Ku-nya adalah kurang. Pangkatnya tinggal dikurangi, maka hasilnya A pangkat negatif 7 dikurangi negatif 2. Begitupun dengan B dan C-nya. Karena dibagi, maka pangkatnya dikurang, sehingga menjadi
kali B pangkat negatif 2 dikurang negatif 3 dikali C pangkat 1 dikurang negatif 6 sehingga menjadi 9 kali A pangkat negatif 5 kali B kali C pangkat 7. Kemudian kita sederhanakan lagi. Biasanya kalau bentuk sederhana itu semua pangkat positif. Karena masih ada yang negatif, maka 9 dikali per A pangkat 5 dikali B dikali C pangkat 7 sama dengan 9 kali B kali C. Sekian pembahasan kali ini, semoga kalian sudah paham yang Ustazah sampaikan ya. Dan sampai jumpa ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.